Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati DKM Masjid Darul Muttaqin, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, para ketua lingkungan dan kepala-kepala rumah tangga, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Juga ibu-ibu ya, ada ibu-ibu ya. Suaranya doang kedengeran, orangnya nggak kedengeran. Kalau orangnya mah kelihatan. Sampailah kita di Al-Babul Awal, At-Taharatu wal Wasail au Muqaddimatus Shalah. Kemarin sudah banyak prolognya, mukaddimahnya. Maka pagi hari ini kita masuk pada Al-Babul Awal, bab yang pertama. Terkait At-Taharatu. Kalau satu At-Taharatu. Kalau dua At-Taharatani. Kalau banyak berarti At-Taharatu. Maka Syekh Wahbah Az-Zuhaidi menuliskan dengan bahasa At-Taharatu. Kesucian-kesucian. Bukan hanya bicara kebersihan, tapi kesucian. Ada orang ibadahnya bagus, ibadahnya luar biasa, pengen kita nyontohnya. Ada orang luar biasa, tawaf di Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, wukuf di Padang Arafah, mabit di Mina dan Muzdalifah. Ada orang yang sholatnya bangun kalau malam. Jam 3 udah gelisah. Bawaannya pengen berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di antara kesemuanya, mohon maaf lahir batin, ceboknya salah. Maka kalau ceboknya salah, berimplikasi kepada kegiatan ibadah lainnya. Maka kalau kita buka kitab apapun terkait dengan diri kita, ibadah kita, apapun bentuk kitabnya, baik terkait dengan al-ulum ad-diniyah, ilmu yang terkait dengan agama, ataupun al-ulum al-kauniyah atau ilmu-ilmu yang berkait dengan sains, itu biasanya ada sisipan prolog terkait yang disebut dengan toharoh. Kesucian baik secara fisik maupun kesucian secara individu hati kita. Maka bersih tempatnya, maka dipastikan dia suci tempatnya. Maka kalau bersih pakaiannya,
dipastikan suci pakaiannya. Kalau bersih unsur-unsur yang dipakai dalam beribadahnya, maka dipastikan itu suci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu waktu mondok di pesantren seringkali diomelin mak kita. Salah nyucinya, habis direndam jangan langsung dicuci, dipilah-pilih, habis dipilah-pilih, dibilas lagi. Bawaan anak pondok kan pengennya cepet beres, masukin semua, campur semua, yang penting dijembreng. Akhirnya pulang ke rumah kebawa sifat itu. Ponakan mohon maaf lahir batin kencing di celananya, masukin. Akhirnya itu baju koko nyampur sama celana yang tadinya dikencingin ponakan kita. Bersih dia, bersih. Dari mana kita tahu? Wangi. Pakai sabun, pakai pewangi, molto, segala macam. Tapi tercampur dengan unsur-unsur yang tadi ponakan kita, cucu kita, anak kita yang masih kecil, karena memang belum terkontrol emosinya, kencing di celana, nyampur deh sama baju koko kita. Maka ajaran orang tua zaman dulu benar, bilas dulu. Kalau sudah dibilas, dipastikan berpisah antara campuran-campuran pakaian yang ada di dalamnya. Nah ini seringkali anak-anak yang di pesantren begitu. Oh, pokoknya masukin, beres. Udah nyuci, udah dijemur, udah. Padahal unsur-unsur terkait yang merubah warna, merubah bau, merubah rasa, itu akhirnya terdapat di dalamnya karena kalah dengan sabun rinso atau molto ataupun lainnya. Maka Al-Imam Wahbah Az-Zuhaili beliau menuliskan wasail au muqaddimatus shalah. Bab bersuci ini adalah wasail. Wasail itu wasilah. Jadi bukan tujuan. Dia adalah wasilah yang untuk akhirnya jalan untuk membuka keabsahan salat dan ibadah kita lainnya. Ya tadi, tawafnya luar biasa di depan Ka'bah, sa'inya luar biasa dari Safa ke Marwah, wukufnya luar biasa di Padang Arafah, mabitnya luar biasa di Mina dan Muzdalifah. Maka disebutkan di sini muqaddimat wal wasail. Dia adalah wasilah jalan untuk membuka ibadah-ibadah kita, baik itu salat ataupun yang lainnya. Maka bahsul thahara yashmalul fusul as-sab'atat taliyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin mohon maaf, kitab ini hampir kalau saya main atau ziarah atau mampir, sekedar mampir, kitab ini sudah banyak saya ketemukan di beberapa rumah jamaah. Harganya variatif, dari yang murah sampai yang mahal. Kenapa yang murah yang mahal? Yang mahal karena belinya di tempat aslinya. Di Darul Fikri misalnya di Mesir, di Darul Risalah di Beirut, ya mahal. Ongkosnya belum. Kalau sekarang percetakan itu udah punya basis di sini. Maka kalau ada Islamic Book Fair, pasti diketemukan buku ini. Ada acara-acara yang sifatnya eksidentil, juga diketemukan kitab ini. Karena memang yang menulisnya ini hidupnya zaman kayak kita begini. Meskipun beliau sudah wafat. Wafatnya belum lama,
Namun memang karena beliau salah satu lulusan terbaik di Al-Azhar University dan menjadi rujukan, ensiklopedianya banyak, maka Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu mudah diketemukan. Syukur-syukur ada rezekinya bisa dapat kitabnya. Tapi syukur-syukur rezekinya dari silaturahim, ketemu kolega, ketemu saudara, ketemu teman tetangga, ternyata di rumahnya ada kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu. Perasaan nggak pernah ngeliat kalau ahad kedua di Darul Mutakin, iya nih kantor repot banget. Kalau kita tinggal kantornya repot. Berarti nganggur tuh kitab, nganggur. Dari baru beli belum dibuka, plastiknya aja belum dibukain. Nah, kalau gitu mah boleh kita pinjam dulu. Ketimbang tuh kitab nganggur. Artinya kalau ketemu, karena saya sering kali ziarah, mampir, nganterin orang, ada acara, sering banget ketemu kitab ini geletak-geletak baik. Yang lebih sering emang belum dibuka plastiknya. Itu artinya belum dibaca dia. Kalau perlu bayarin aja, kalau kagak dibaca-baca sama dia. Ya. Termasuk saya beli second ini. Saya beli second sama Wail namanya, orang Mesir yang kemudian lagi belajar bahasa Indonesia. Tanya punya kitab nggak? Kalau Islami wa Adilatuhu ada, no. Nah, lihat-lihat ada tafsir Munir, ada tafsir Wajiz. Kata dia kalau Ustadz ngambil ini doang saya nggak lepas. Tapi kalau Ustadz ambil semuanya, tafsir Munir diambil, tafsir Wajiz diambil, Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu diambil, borongan boleh. Ya udah saya ambil aja semuanya, cuma nanti ya bayarnya sampai seumur hidup ini, itu saya kata. Ya. Artinya silahkan dan mudah. Kalau sekarang sangat mudah diketemukan kitab ini. Maka mencakup di dalamnya Al-Faslul Awal At-Taharah. Yang pertama nanti ya akan dibahas konsep toharah. Yang kedua Al-Faslus Tsani An-Najasah. Yang kedua terkait dengan najis. Yang ketiga Al-Faslus Tsalis, pasal yang ketiga terkait al-istinja. Kita sering mendengar kata-kata al-istinja, betul Pak? Betul Bu? Iya, kita akan bahas juga nantinya. Yang kemudian al-faslur rabi, ya, pasal yang keempat, permasalahan yang keempat adalah al-wudu wa ma yatsbi'uhu. Wudu dan perkara-perkara yang terkait di dalamnya. Kemudian nanti juga kita akan bahas di al-faslul khamis, pasal yang kelima terkait al-ghuslu. Apa itu? Tata cara mandi. Al-faslus sadis yang keenam nanti akan kita bahas terkait at-tayammumu. Ya, bagaimana cara bertayamum. Dan pasal yang terakhir adalah al-faslus sabi, pasal yang ketujuh terkait al-haidu wan nifasu wal istihadatu. Nah, ini punyanya ibu-ibu semua. Bapak-bapak mah jangan. Ya, repot kalau bapak-bapak sampai al-haidu, haid, wal istihadatu, penyakit yang unsurnya darah, wan nifasu, melahirkan. Ada bapak-bapak melahirkan?
nggak ada. Kalau yang ngandung banyak, termasuk saya ini nggak lahir-lahir. Ya. Tapi kalau melahirkan mah urusan kodratnya wanita. Nah, jadi berapa yang kita bahas? Banyak juga ya, sampai 7. Yang pertama adalah at-thaharah, bersuci. Yang kedua adalah an-najasah, tentang najis. Yang ketiga adalah al-istinja, tata cara bersih-bersih ketika tidak ada air, yaitu dengan benda-benda padat, al-istinja. Yang keempat terkait al-wudu'u wa ma yatsbi'uhu, bagaimana cara berwudu dan hal-hal terkait di dalamnya. Yang kelima adalah al-ghuslu, tata cara kita mandi. Yang keenam adalah at-tayammumu, bagaimana kita bertayamum. Dan yang ketujuh adalah yang terakhir, al-haidu wan nifasu wal istihadatu, tata cara bersih-bersih terkait hal yang mengikuti di dalamnya tentang haid, nifas, dan istihadah. Maka yang pertama, al-faslul awal, pasal yang pertama, at-thaharatu, konsep tentang at-thaharah. Apa itu? Bersuci. Pernah kita bahas tulisan-tulisan yang sampai sekarang, kemarin Jumatan juga saya masih menemukan bahwa an-nazafatu minal iman. Ya, kebersihan sebagian daripada iman. Kalau ini dimaknai slogan, ini dimaknai sebagai quotes, silahkan. Tapi kalau ada tulisan di dalam kurung di sampingnya al-hadis, sebaiknya itu dihapus. Karena memang tidak diketemukan hadis tersebut. Tapi kalau hanya justifikasi, dorongan, imbauan, tulisan, tanpa ada identifikasi hadis, ya. Nah, sekarang kadang-kadang karena tukang tulisnya itu mungkin jobnya banyak, nulis di sini, entar di sono, sono pindah lagi. Belum sempat ditulis ayat dan suratnya, cuma ditulis dalam kurung al-ayah. Maksudnya ayat Quran. Yang cakep kan ditulis Al-Isra ayat 1. Ibrahim ayat 1. Yang enak begitu. Begitupun hadis. Yang bagus, yang cakep, hadis riwayat siapa? Bukhari. Maka kalau kita baca buku dalam kurung HR Bukhari, berarti hadis riwayat Imam Bukhari. HR Muslim berarti hadis riwayat Imam Muslim. Kadang-kadang ya kita baca cuman al-hadis. Maka yang betul adalah at-tahuru syatrul iman, maka bersuci sebagian daripada iman. Maka thaharah di sini punya konsep. Para ahlul fuqaha ya bahasut thaharah ala shalah. Biasanya thaharah itu diidentikan dengan apa? Ibadah shalah. Li'anna taharata miftahus shalah, karena thaharah itu, bersuci itu kunci dasar keabsahan salat kita. Wa syartu li sihhatis shalah, dia menjadi syarat di antara salat yang kita lakukan. Wa syartu muqaddimun 'alal masyrut, maka syarat ini harus dikedepankan agar apa? Agar sah salat kita. Maka qala alaihi salatu wassalam, Rasul kemudian bersabda, at-tahuru syatrul iman. Ketemu datu. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa nunjukin entar pulang dari sini,
kalau ketemu kitab ini atau ketemu di temennya, di saudaranya, atau mungkin lagi arisan, begitu ngocok arisan kok ngelihat kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, foto baik halaman, kalau di saya 237. Udah banyak juga kita ngebahas ya, udah sampai halaman 237 ya. Ini tertulis nasnya, at-tahuru syatrul iman, bahwa bersuci adalah sebagian daripada iman, bukan an-nazafatu minal iman. Bahkan di sini ditahrij, dijelaskan apa yang disampaikan Rasul. Hadis sahih Muslim, rawahu Muslim. Lihat, ada Imam Muslim berguru sama Imam Bukhari. Imam Bukhari berguru dengan Imam Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah berguru dengan Imam Abu Zinan. Imam Abu Zinan berguru dengan A'raj. A'raj berguru dengan Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi berguru langsung dengan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita lihat, kalau yang meriwayatkan itu Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi, itu bahasanya satu, ausani khalili, telah berpesan kekasihku. Yang kedua, ya kan, qala khalili, telah bersabda kekasihku. Ini artinya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi itu berguru langsung kepada Rasul. Dia punya murid di bawahnya, itu namanya A'raj. A'raj punya murid di bawahnya, namanya Abu Zinan. Abu Zinan punya murid di bawahnya, namanya Abdus Salam. Dia punya murid di bawahnya, namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari punya CS, punya murid namanya Imam Muslim. Dia yang meriwayatkan at-tahuru syatrul iman. Kemudian kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul juga menegaskan miftahus shalah at-tahuru, kunci daripada keabsahan salat terletak pada toharohnya, bersucinya. Maka panjang lagi ini pembahasannya ya. Kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, wa fi hadzal faslu mabahisun arba'ah. Ini terkait toharoh banyak juga pembahasannya. Berapa? Arba'atun. Ya. Berapa arba'atun, Pak? 4 ya. Ini bahasa-bahasa anak kita yang kalau sore di TPA kita dengar, itu sejak zaman Rasul ini bahasa, sampai gini hari belum hilang, sampai kiamat juga enggak hilang juga ini bahasa. Wahidun satu, istaini dua, salah satun, tiga, arbaatun, 4. Sejeg-jegan Nabi ada sampai zaman sahabat, sampai zaman tabi'in, tabi'in, sampai sekarang, itu bahasa akhirat, nggak pernah berubah. Al-mabhasul awal, pembahasan terkait taharah yang pertama adalah makna taharah wa ahammiyatiha. Arti taharah itu sendiri dan esensinya. Yang kedua, al-mabhas asani syurutu wujubit taharah, syarat wajib tentang taharah. Al-mabhas asalis yang ketiga, anwa'ul mutahhirat, jenis-jenis benda yang bisa mensucikan. Di sebelah kanan saya ada air bermerek, mereknya saya nggak sebutin. Kenapa airnya ada di sini? Kenapa coba? Karena ini pasti kita yakin tohar.
toharo, dia sudah bersih atau tohir. Kalau nggak bersih, nggak mungkin ada di meja ini. Kalau nggak steril, nggak mungkin ada di meja ini. Karena kita meyakini ini steril, maka ada di sebelah kita. Betul, Pak? Bu? Betul ya? Bahkan cuma bukan air putih doang kan. Ada yang warnanya coklat-coklat, berarti itu teh manis. Ada yang warnanya hitam-hitam, berarti itu kopi. Ada yang warnanya putih-putih, kental, berarti itu susu. Kenapa ada di sebelah kita? Karena kita meyakini dia tohir atau tohar, suci, bersih. Begitu kita minum yang warna putih, kita minum yang warna coklat, kita minum yang warna hitam, kita baca kitab sebentar. At-toharatu, makna toharoh. Ya, begitu kita mau minum lagi, tangan kita ngambil. Begitu kita mau minum, Allah kasih hidayah. Mata kita yang tadinya ngelihat kitab, mata kita ngelihat lagi ada yang sepak di situ. Lagi ada yang berendam, ya kan? Kalimat enak, anget-anget di situ, kan cuaca memang lagi dingin sekarang. Dia berendam di situ, kira-kira itu yang warna coklat, yang warna hitam, yang warna putih kita minum apa enggak? Pak, kita minum apa enggak? Kenapa enggak diminum? Diminum enggak, Bu? Nah, ya minum aja kata ibu-ibu. Ahlan salah saja. Ini belum dijawab, ibu-ibu langsung diminum katanya. Ya, minum aja. Itu yang sampai sekarang saya berpikir, kalau ibu-ibu itu luar biasa. Pagi-pagi habis sholat subuh, tasbih dibetot. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai setengah 8. Setengah 8 dia nanya, Dek, ayah mana ayah? Nggak tahu. Astagfirullah, astagfirullah. Itu ibu-ibu. Sampai jam setengah 9, jam 9. Kak, ayah mana? Nggak tahu. Astagfirullah, astagfirullah. Ya. Setengah 10 nanya, Kak, ayah mana? Papa mana? Nggak ada. Mengapa sih mananya mulu? Mama mau nyuci, nggak ada sabunnya. Astagfirullah, astagfirullah. Ntar jam 11 nanya lagi, Kak, Papa mana sih? Nggak kelihatan. Ngapa sih, Pak? Ya udah jam 11 ini, perut udah iseng. Astagfirullah, astagfirullah. Sampai setengah 12, azan Johor sekarang jam 11.40. Bahkan mungkin kurang. Nanya lagi, Kak, ya kan, Papa mana sih? Nggak ada. Ya, biar mampus saya Papa, begitu katanya. Tapi tetap tangannya astagfirullah. Kalau kata kita nasi basi, ibu-ibu mah enggak. Makan aja. Berapa banyak saya temuin ibu-ibu begitu. Sehat-sehat aja. Sering kalau kita mampir jamaah tuh kata bapaknya, Wah ini udah nggak enak basi. Kata ibunya, yang bener Pak. Masih bisa ini mah. Masih bisa kata dia. Makanya jawaban ibu tadi nggak salah. Ketika mau diminum, kemudian lagi ada yang berendam di situ. Kata ibu kan tadi, minum aja. Karena jamaah imunnya luar biasa. Ini yang gak pernah disebutin sama negara kita sampai gini hari. COVID, maaf, cuci tangan, ya kan, jaga jarak, pakai masker. Cuci tangan lagi, jaga jarak, pakai masker. Cuci tangan mah kita kagak usah diajarin. Sejak zaman Ipong, zaman Cibeneh, kita udah cuci tangan. Ya. Kapan cuci tangan? Kalau mau makan. Kalau sekarang kita cuci tangan mulu kagak makan-makan. Kan begitu ya, cuci tangan mulu makannya kagak. Jaga jarak, jaga jarak. Iya, jaga jarak. Apalagi sekarang nih. Datang varian baru. Ya, takut-takutin mulu kita. Bahkan dia 600 kali lipat kecepatannya lebih dahsyat menularnya. Ini lagi rame tuh.
Makanya TV pada mati, semut mulu. Karena ada yang baru-baru sekarang. Dari sejak dulu awal corona sampai sekarang nggak pernah hadir, itu aja. Agama nggak pernah hadir, toharonya nggak pernah hadir. Karena toharo ini tadi lihat dia jadi miftah, kunci. Kalau jadi kunci berarti jadi apa? Jadi keyakinan. Orang dibunuh-bunuhin. Pokoknya asal ada lahir orang laki, bunuh, laki, bunuh, laki, bunuh. Habis tuh orang laki. Tinggal di pojokan emaknya Nabi Musa lagi kededek aja. Ini bagaimana anak gua orang laki? Kan Nabi Musa laki. Fa'auhayna dikasih wahyu an ardi'i susuin. Susuin. Habis susuin diapain? Ablai, lepas no di sana. Di kali, di sungai. Sungainya bukan kali Pesanggerahan. Bukan kali Citarum, bukan kali Deres, bukan. Sungainya Sungai Nil yang banyak buayanya. Anak kecil, Pak. Ini ada orang apa sih? Ada ya. Sepertinya saya udah kedewekan nih. Ini gue. Kalau anak kecil disusuin, dilepas di Sungai Nil, yang buayanya banyak. Lah itu kan bocah kecil, dagingnya empuk, mana manis rasanya. Lah begitu lewat lagi ngambang, lah itu kalau buaya tinggal nyaplok doangan. Karena anak kecil. Kalau model bapak-bapak nih, ngambang di Sungai Nil, dimakan buaya nggak? Dimakan nggak, Pak? Lah kagak. Emang apa kagak? Lah sama-sama buaya. Sesama buaya nggak boleh saling makan. Bu, ibu-ibu lebih takut sama buaya Nil apa buaya darat? Ini sama toharo begitu. Makanya pembahasannya tadi luar biasa. Satu bab aja bisa sampai 6. Ya. Terakhir disebut adalah jenis-jenis barang yang suci. Maka kalau bapak-bapak tadi nggak diminum, ibu-ibu diminum. Maka ini proporsional nanti. Teh, kopi, baca kitab dah. Tiba-tiba begitu lagi diminum, udah diminum, minum. Nggak ada yang naik. Begini-begini sayapnya. Ya kan? Tapi yang satu kita lihat masih kering. Itu kira-kira kita minum apa enggak? Halo. Ya. Yang benar ibu-ibu tadi. Kata Nabi, idza waqa'a ahadukumul ina, kalau terdapat minuman kita, ya kan, fafihi dzubab, ada lalernya, ya kan. Maka yang satu itu adalah racun, yang satu adalah penawarnya. Ya, wa khusyubihat, dorong biar dia penawarnya juga masuk. Minum enggak ngapa-ngapa. Jangan kata itu. Zaman dulu kita lagi sekolah minumnya bukan di situ. Di galengan air, Pak. Tahu galengan air? Jadi kebo kalau jalan itu bikin tapak kebo. Itu kalau pagi-pagi kita masuk sekolah minumnya bekas telapak kaki kebo. Kita minum begitu. Gitu. Dulu kalau lapar kita emang nggak punya duit, nggak bisa jajan, rumput tuh rumput yang tengah-tengahnya kita gigit-gigitin bayar beri main bola. Karena kagak ada jajanan dulu mah. Tapi alhamdulillah isengnya hilang, laparnya hilang, bisa main bola. Nggak ada tukang cilok dulu mah nggak ada. Apalagi seblak, orang ada dulu. Tapi alhamdulillah, makanya di sini kita lihat nanti jenis-jenisnya proporsional. Maka pandangan ibu sama bapak biasanya beda dikit. Ya. Bapak-bapak, apaan sih nih? Kak, panggil mama. Kenapa sih? Panggil mama. Ya, Ma, kenapa kok
tempe gesang begini, gitu. Kata mamanya, maaf Pak, ya tadi mama ya begitu gesang. Kenapa? Itu gara-gara Muhaimin. Muhaimin orang mana? Bukan nama orang Pak, nama selawatan. Tadi mama ya Muhaimin ya salam. Enakan selawatan tempe gesang, ya kan? Ibu-ibu juga makan aja, bapak-bapak menanya ngapa gesang, kan begitu. Ini kan berarti jenis-jenisnya nanti proporsional. Yang pertama kita bahas at-thaharatu al-awwalu maknahu wa ahamiyat, maknaha wa ahamiyatah. Konsep toharoh yang tadi kita sebut udah, dan menghapus dogma an-nazafatu minal iman yang sudah diberikan oleh Imam Muslim tadi, maka arti dan esensinya penting kita ketahui. Ya. Yang pertama disebutkan at-thaharatu lugatan, toharoh secara etimologi, ya, an-nazafatu wal khulusu minal ausah. Pak, Bu, ibumu nggak kelihatan kali ya? Ini air yang bening begini modelnya, ini namanya ma'ul khalis, air putih. Kholas, kholas itu kalau bahasa anak pesantren udah ditanya gurunya, lagi nulis di papan tulis, kholas, gitu kan? Jawabannya yang udah rapi, lagi nyender-nyender begini, kholas. Kalau yang lagi begini-begini, lama itu belum. Ya, sebelahnya ngomong, lama banget, begitu katanya. Jadi kholas tuh udah, maksudnya apa? Udah, maafin aja, udah, maafin. Udah selesai urusannya. Emang kita punya laki, suami, kita mulu yang bangunin, udah terimain aja, Bu. Terimain aja, punya suami, bangunin, kita bangunin mulu. Kan pengen sekali-kali ibu-ibu dibangunin. Karena sifat ibu-ibu adalah apa? Dilamar, dipeluk, dibelai, dinikahi, kan begitu. Dinafkahi. Itu kodratnya perempuan, maka pengen dibangunin. Beb, ini kalau yang baru nikah 2 bulan, Beb, bangun Beb, subuh sekarang jam 4 Beb, itu yang 2 bulan. Kalau yang udah 20 tahun, bangun, tidur mau, itu udah beda, udah. Artinya, ya kan, kita udah ikhlasin aja, ikhlas tuh kholas, udah selesai. Masih mending Bu kita nggak dibangunin, ya, disuapin, disediain sarapan, masih ngomel aja. Apa sarapan begini? Udah susah bikin sarapannya. Apaan sarapan begini? Itu orang laki begitu biasanya. Lihat ibu-ibu, suaminya pergi keluar kerja, itu sebenarnya kerjaannya udah rapi, udah selesai. Begitu tahu suaminya datang, suara mobilnya, suara motornya, papa pulang. Itu pakaian yang udah digosok, dikeluar-keluarin lagi. Kain pel dikeluar-keluarin lagi. Biar apa? Dikata banyak kerjaannya. Tapi dasar suaminya kagak gablek. Ya. Orang mah tanya kek, ya Allah mah, ngapain? Lu banyak amat kerjaannya ini, begitu. Timbang nanya doang, kan istri kita girang begitu, senang. Ini bapak-bapak, pergi kerja nggak ketahuan, pulang nggak ketahuan, berangkat nggak ada salam, pulang nggak ada salam, ya diem aja, hilang toharohnya itu. Orang begitu masuk, ya Allah, rumah kayak hotel ini, subhanallah, begitu. Ya Allah mah, banyak amat itu gosokannya, padahal udah digosok, udah rapi, cuma diabrak-abrak doang gitu, biar kelihatan banyak kerjaannya. Kan begitu orang perempuan mah, ya kan.
Kalau kita enggak juga. Bapak-bapak pengen ngopi, langsung ngopi. Pengen ngeteh. Kalau ibu-ibu enggak. Nanya, papa pengen ngopi, sebetulnya yang mau ngopi ibunya. Papa mau bakso enggak? Itu yang pengen istrinya bakso sebetulnya. Toko emas, ya kan ngelewat, ya kan. Kalau bapak-bapak kan pengen, oh yang ini nih, yang ini. Ibu-ibu enggak. Cuman mesem-mesem doang. Sama gini-gini dah. Bapaknya meremelek. Tar aja. Maksudnya itu toko emas, ada cincin yang dia jemen. Orang mah tanya, mau? Ntar aja, begitu katanya. Ini artinya bahwa sekali lagi, perlu kita memaknai lugotan wastilahan. Yang namanya tohar kholas, udah bersih. Ini namanya ma'ul kholis. Air yang bening, selesai, udah. Ya, makanya kemarin ada suami yang galak banget. Suaminya. Emang apa galak? Lah bininya dibanting. Lehernya sampai pada patah-patah. Habis bininya dibanting, lehernya pada patah. Dia ngapain tuh bininya? Masuk rumah sakit. Begitu masuk rumah sakit 2 hari 3 hari. Pulang bikin konferensi pers. Jumpa pers. Apa kata dia? Saya maafin. Yang sewot ibu-ibu. Wah, tolol banget sih. Laki begitu dipiara. Mendingan dulu janda aja, duit lu banyak. Begitu katanya. Padahal yang bersangkutan udah kholis. Udah selesai. Maka toharo itu kita meyakini udah kholis. Tata caranya, unsur-unsurnya, kita meyakini itu di kamar mandi, emang air ini bersih, nggak mustakmal. Tapi kalau kita yakinin mustakmal, itu namanya nggak khalis. Maka toharoh lagi-lagi tidak ada keraguan di dalamnya. Selesai. Wa toharatu syar'an, toharoh secara terminologi an-nazafatu minan najasah. Dia an-nazafatu minan najasah. Apa itu? Bersih dari najis. Tadi celana anak kita yang kena baju koko kita, masukin barang kemana? Ke mesin cuci. Apalagi mesin cuci kita sekarang 1 tabung. Kalau dulu tabungnya 2. Yang satu buat pakaian gede-gede, yang kotor-kotor, yang satu yang ringan-ringan. Sekarang kan 1, semua masuk semua. Akhirnya apa? Bekas kencing nyampur di baju koko. Yang di baju koko nyampur di bekas kencing. Kan begitu. Ya. Maka kita harus meyakini an-nazafatu minan najasah. Kebersihannya, kesuciannya dari najis tadi. Maka orang dulu ngajarin kita bilas. Dulu saya kalau ngaji begitu, suruh bilas kolam, nguras, bilas tuh kolam, nimba, ya gerah ya capek, ya udah pulang, lah kagak jadi ngaji kita, suruh pulang, ya kan? Tapi ya alhamdulillah, dikit-dikit mah diajarin, ya mimpat hama, tapat ata, mata, lamdo malu, mata lu, begitu katanya, ya kan? Badomau, tapat hata, buta, mata lu buta, begitu dulu. Artinya dikit-dikit mah dapat, biar kata ngajinya mah jarang, tapi lebih banyak tadi. Ya, bilas kolam. Ya. Maka disebutkan Asy-Syafi'i menegaskan at-thaharatu bi annaha raf'u hadasin au izalati najasin. Nah, ini dia. Imam Syafi'i menyampaikan bahwa tahara itu adalah raf'u hadas. Mengangkat hadas, menghilangkan hadas, au ijalatun najasah, atau menghilangkan najis. Emang apa bedanya antara hadas sama najis? Apa kira-kira Pak bedanya? Yang kata Imam Syafi'i, bahasanya di sini Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili menyatakan raf'u hadasin au izalati najasin.
Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Apa bedanya hadas sama najis kira-kira? Apa Pak kira-kira? Kira-kira ini mah. Ya. Kalau hadas identik dia nggak kelihatan. Metamorfosis. Kalau najis kelihatan biasanya. Maka kita penting tuh ya, di annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Begitulah gurunya Imam Syafi'i nasehatin Imam Syafi'i yang bernama Imam Waqi. Makamnya nggak jauh dari rumahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di sini kira-kira depan gerbang itu Imam Waqi. Jalan doang dikit itu ada Imam Waqi. Kata Imam Waqi ke Imam Syafi'i bi annal ilma nurun, bahwa ilmu itu adalah cahaya. Kalau ada cahaya, kira-kira enak gak hidup kita, Pak? Enak. Ini kalau mati lampu nih, kelihatan gak? Kelihatan gak nih? Kelihatan kali ya, udah siang. Cuman tetap mata kita begini-begini. Karena kelihatan cahaya dari luar. Ya kan? Terus kita nggak raba-raba. Tapi kalau ada cahayanya enak kan? Nggak pakai begini-begini. Jalan kita gelap, HP kita ambil, hidupin tuh flashnya kelihatan. Betul. Kalau HP-nya nggak ketinggalan, kalau orang dulu, lihat orang dulu itu aki-aki, itu biasanya bawa baterai kemana-mana. Kondangan bawa baterai, ngaji bawa baterai, senter. Kenapa? Diterangin jalanannya. Begitu baterainya habis, ya kan? Begitu dia jalan kan gelap. Ya. Kalau masih ada baterainya, begitu dilihat, oh maaf ya. Biasanya zaman dulu itu suka ada kotoran, ada tai orang kalau dulu. Kalau dia pakai senter, dilangkahin. Itu namanya fungsi ilmu. Fungsi kita tahu bedanya najis tadi. Tapi kalau kita gelap, baterainya habis, maaf dia jalan, kerasa kerusuk, diinjak. Apaan ini lembek-lembek? Kalau dilembek-lembek dirasain sama kakinya, diapain? Tangannya nyemek-nyemek. Tahu Pak, nyemek-nyemek? Ngeraba-raba, diraba-raba. Apaan ini lembek-lembek? Habis diraba-raba diapain? Iya, diendus-endus. Nah, kan ini matai kotoran. Kira-kira dia apain tangan ini? Dia meper-meper di tembok. Ya. Meper-meper di tembok. Jalan dia, temennya nggak bawa senter. Ya, gatel, gegaruk nggak sampai. Akhirnya ngapa? Ya kan, karena gatel belakangnya punggungnya, akhirnya dia ngesot-ngesot di tembok. Coba tuh, berapa kesalahan kita kalau tidak memaknai, baik itu etimologi dan terminologi. Bahkan Imam Syafi'i mengingatkan kita ada perbedaan antara hadas dengan najis. Kesalahan pertama, dia nginjek tai. Kesalahan kedua, dia nyemek-nyemek tai. Kesalahan ketiga, diciumin. Kesalahan keempat, bukan dicuci, dipeper-peperin. Yang kelima, kesalahan kelima itu. Ya, udah tahu itu, dipeper-peperin tembok. Jadi ngosot-ngosot, berarti kesalahannya sampai berkali-kali. Au ma fi ma'naha ala suratiha, atau yang sejenisnya yang menggambarkan antara hadas dan najis. Ya. Nau'aha. Nah, pentingnya toharo di sini adalah ya toharatu hadasin wa tahassusu bil badan wa toharatu khabas. Nah, bahwa kita meyakini pakaian kita suci, bersih. Kita meyakini unsur yang kita pakai suci, bersih.
Kayak tadi minuman kita yang ada ceceknya atau lalernya. Di tempat kita yang kita pakai, itu kita yakini itu adalah suci. Maka toharoh mengandung 3 unsur. Badan, pakaian, tempat. Begitulah Imam Syafi'i menyederhanakan pemahaman toharoh. Kalau badannya bersih, suci, dipastikan dia udah mandi, wangi, apalagi sampo-nya dipakai segalon. Berarti wangi, bener itu. Ya. Dia nggak punya hadas, bersih. Tapi kalau nanti dia punya hadas, pakai sampo segalon, wangi nggak Pak? Wangi nggak? Bersih nggak? Tapi dia kagak niat. Jebur. Kira-kira suci apa kagak? Kagak. Nah, itulah makanya kata beliau di sini urgensinya, pentingnya toharoh itu. Ya. Wa nau'aha, jenis-jenisnya nanti. Nah, nau'ani. Ya, jenisnya di sini ada 2 toharoh, 2 jenis. Apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i? Toharatu hadasin. Ya. Yang kedua adalah toharatu hubusin. Nah, ada toharoh hadas wa toharoh hubus. Maksudnya adalah tadi hadas-hadas yang kita rasa kayaknya buang angin ya. Gitu. Sebab emang dari tadi nahan-nahan. Kayaknya kelepasan. Nah, itu berarti toharatu hadas. Ya kan? Kayaknya tadi megang apa ya? Yang sering tuh ketika pergi haji sama Ustadz Haji Hadi Kodari. Dulu kita haji itu mohon maaf. Orang tawaf, orang wukuf di Padang Arafah. Pas begitu kita mau nafar awal, mau tawaf ifadah, kan orang banyak bener itu. Berebut agar apa? Bisa kembali ke Arafah lagi sebelum matahari terbenam. Sering banget tuh kita kecipretan. Bekas minuman, mampir ke sini. Bekas apa minum, ya kan. Sering banget tuh becek-becekan yang kecil yang ada di jalanan, pinggir-pinggir jalan. Orang kalau jalan orang Turki, prak, itu kena kecipretan ke kita. Sering. Kita cium-cium, nggak bau. Ini mah bekas ya air hujan kali. Atau air bekas nyiram puunan. Tapi satu ketika ada air nyemprot, diinjek, ya kan? Kena dikit ke muka, kan udah kecium. Nggak enak baunya. Kena kain ihram, bisa cium-cium. Ini mah kayaknya mohon maaf lahir batin. Ada yang kagak tahan kali. Mau kamar mandi, dimasukin ke botol aqua kali mah. Sebab kita yakini baunya langu. Kalau udah baunya langunya begitu, kita tanya, wakil saya Rehan, Ustaz Afwan, ini kena cipretan air. Saya nggak yakin ini airnya air biasa. Sebab maaf, baunya begini, cium. Dia ogah. Apaan sih, Ji? Ya cium. Iya ya, langu ini mah baunya. Kira-kira apaan ya? Ya saya sih mohon maaf lahir batin. Kayaknya mah ini orang nggak tahan. Akhirnya nyimpen di botol aqua, botol tuh keinjak kena kita. Mandi kali saya, ini cipretan kena kain ihram. Ya, akhirnya apa? Beli kain ihram 30 real, mandi kita. Enggak kena rambut. Takutnya kita karena nyiprat. Nah, ini namanya toharatu hubus. Sesuatu yang diyakini memang indikasinya adalah najasah. Nah, begitu. Jadi toharah itu bisa 2 tadi. Toharah yang sifatnya adalah hadas dan toharah sifatnya hubus. Jadi kalau hadas itu biasanya nggak kelihatan. Tapi kalau hubus, najis biasanya indikasinya bisa terasa dan bisa kelihatan. Ya. Kemudian yang selanjutnya syurut wujubit toharah.
ya, syarat-syarat wajib toharoh. Wujub itu berarti wajib. Syarat daripada wajib toharoh, ya kan? Yang pertama disebutkan menurut Imam Syafi'i al-awwalu al-islamu. Yang pertama adalah dia Islam. Makanya tadi kita sampaikan kan ya, cuci tangan zaman orang Islam cuci tangan mulu. Bahkan mohon maaf sebelum subuh udah mandi, sebelum Jumatan udah wangi luar biasa. Lebih dari cuci tangan. Cuman kadang-kadang keyakinan kita kepada Allah kadang-kadang kurang. Istighfar kita kadang-kadang kurang mantep. Kita bapak-bapak istighfarnya astagfirullahaladzim. Kalau di kampung-kampung tuh kedengeran kalau kita jalan. Meskipun banguninnya begitu 3:30. Banyun. Udah 3:30. Acolah. Karena aki-aki giginya udah pada metik. Ya, acolah. Ya kan. Itu habis kita dia baca sama dia. Apa yang dibaca? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi firli. Terus ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan sampai akhirnya wa tub alaina taubatan nasuha. Banyak kalimat-kalimat istighfar kita baca bapak-bapak. Ibu-ibu lebih lagi. Ibu-ibu biasanya kedengarannya kalau siang itu dipanggil-panggil ketika ngaji, ya ada namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Ya, itu Islam. Yang kedua asani al-aqlu. Yang kedua kata Imam Syafi'i tohara itu harus berakal. Jadi kita tohara akalnya lagi nyambung. Berarti kalau kita akalnya hilang tohara. Berarti masuknya kemana? Hadas apa hubus tadi? Tiba-tiba maaf kita gila sesaat. Atau pingsan, yang banyak pingsan. Itu kalau kita lihat beberapa seliweran di WhatsApp suka ada yang ngirimin. Ada lampu merah, orang berhenti. Ada ibu-ibu, ya kan, berhenti juga. Karena capek, akhirnya oleng ke kiri. Akhirnya apa? Itu ibu-ibu masuk ke got. Dulu ke got. Berarti kondisinya, di situ ada tulisannya. Boleh kali ngopi dulu, begitu adanya. Berarti kecapean itu. Kalau kecapean kondisinya maaf, akal berfungsi nggak? Akal kita berfungsi nggak? Keliengan, puyeng. Itu akalnya berfungsi nggak? Kadang-kadang nggak, fungsinya hilang. Saking capeknya kita, saking puyengnya kita, saking dari pagi nggak kena air putih misalnya, ya buru-buru pindah ke sana, berangkat sini, akhirnya apa? Kondisi kurang fit. Hilang akal sejenak, teng. Ketika hilang akal berarti dia lagi tidak al-aqlu, tidak berakal. Makanya salat Jumat ampuh tuh. Orang pada merem. Nggak perlu lagi beli obat di apotik, obat tidur nggak perlu. Udah salat Jumat aja, ampuh itu. Begitu nyampe masjid dilihat posisinya yang mana yang paling enak ini. Yang kira-kira enak sebelah mana yang gak ada yang gangguin. Makanya biasanya ada yang pelan-pelan nganteknya. Sopan benar. Ya. Ada yang kemudian, temennya. Apaan sih? Nyender. Ada yang sampai kayak trio macan. Ya. Ini berarti akalnya hilang.
apalagi kakinya belonjor. Ya. Maka toharoh perlu syarat dia berakal. Yang ketiga disebutkan oleh Imam Syafi'i al-bulugh. Apa itu bulugh? Sampai, kalau bahasa kita mah baligh. Ya, sampai apanya? Sampai kabarnya. Sampai ilmunya atau sampai umurnya. Meskipun berbeda-beda umurnya, apa yang disampaikan ulama paling kagak kita gampang ngelihat perubahan zaman anak sekarang. Secara medik bahwa mereka yang tinggal di tempat yang panas itu lebih cepat baliknya ketimbang yang tinggal di tempat yang dingin. Kalau yang tempat dingin kan dia adem. Ya. Bapak-bapak kalau hari Minggu tuh ngelihat Car Free Day atau pasar pagi, coba perhatiin. Yang reptil-reptil itu pagi disiram-siramin. Biar nggak beringas. Kalau nggak disiramin dia panas, galak banget. Coba perhatiin tuh, ular-ular itu kalau dia nggak adem, bawaannya nyatek orang. Tapi kalau udah ditaruh di ember celupin, ayam sayur dia adem. Ya kan? Ini artinya bahwa secara medik, meskipun maaf banyak perbedaan, udah secara medik orang yang tinggal di tempat yang panas dia lebih cepat balik ketimbang di tempat yang maka anak-anak kita dipastikan udah pada balik. Siapa yang tahu? Bapaknya, ya kan, ibunya. Ya. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat syaratnya apa itu? Irtifa damul haid wan nifas, berhenti darah haid dan nifas. Bu, Pak, tadi kita ingat ya, di antara pasal-pasal yang disebutin di awal, ya, termasuk Imam Syafi'i, bahwa di antaranya pasal yang terakhir adalah al-haidu wan nifasu wal istihadatu. Nah, masih ingat yang tadi? Haid, istihad, nifas, istihadah. Maka syarat yang ketiga adalah irtifa damul haidi wan nifas. Udah terputus darah haidnya, darah nifasnya. Darah haid yang memang datang setiap 28 hari sekali, datang dia tamu kita, itu yang paling apal suaminya. Kalau ibunya suka lupa, bapaknya udah apal. Ya kenapa? Dia nyimpen Indomie di lemari. Tahu dia, ini tanggal sekian ambil satu, tanggal ambil lagi. Begitu Indomie udah habis, ini mama. Begitu kata bapaknya. Kalau ibunya masih suka lupa, mama dapat tanggal berapa sih? Ya, lihat aja Indomie mah, Indomie sisa 2, berarti mama 2 hari lagi. Indomie tinggal 1, besok ya, udah begini aja. Itu artinya bahwa irtifa, terputus sudah darahnya. Makanya di sini Imam Syafi'i nyebutnya cuma 2. Irtifa damul haidi wan nifas. Hilangnya sudah darah haid dan nifas. Kemana istihadohnya? Karena istihadah itu termnya beda lagi. Istihadah itu penyakit darahnya keluar aja. Jadi meskipun dia keluar, nggak hilang, nggak selesai, pakai pempes aja. Sholat dah, Allah Akbar. Tapi kalau haid, nifas, memang harus dipastikan selesai. Ini belum bunyi kan saja? Emang gak bunyi? Iya. Iya. Oh begitu, alhamdulillah. Takutnya kalau kagak bunyi-bunyi sampai johor kita. Alhamdulillah. As-sadisu, syarat yang ke-6. Adamun naum. Nah, ini dia. Ya, adam berarti kagak naum, tidur. Tadi tuh yang kayak trio macan, wos. Saya juga nggak tahu ini, belum ada penelitiannya ini. Ya, belum ada yang neliti itu ngapa sholat Jumat mujarab bener buat tidur. Belum ada yang neliti itu. Pengen juga kita dengar itu ngapa itu.
Asal udah sholat Jumat itu masya Allah. Belum ada 5 menit acan baru duduk udah. Merem aja dia. Ya. Makanya godaannya begitu. Makanya yang khotib ya kan datangnya udah dekat-dekat ya takutnya dia tidur juga ngantuk. Repot juga dia ngantuk. Yang ketujuh asabiu adamun nisyan. Ya. Dia kagak lupa. Nisyan itu manusia, manusia ini kan mahalul khata' wa nisyan. Enggak lupa. Artinya apa? Dia tadi tohara itu sebagai miftah. Kunci untuk melakukan ibadah termasuk sholat. Dia nggak lupa kalau entar ini zohor. Dia nggak lupa ini mau asar. Ada orang linglung. Udah zohor belum ya? Orang-orang begini berarti udah dekat itu. Ya, udah dekat. Jagain dah, jangan jauh-jauh. Ya kan? Ya, biar gampang nalkinnya. As-saminu yang ke-8 adamul ikrah. Ya. Apa itu adamul ikrah? Allah sampaikan kepada kita, la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Enggak ada paksaan untuk beragama. Berarti adamul ikrah, enggak ada paksaan. Wudhu sono. Biasa kita begitu ya. Wudhu sono. Ya kan? Anak kita bisa wudhu. Kamu sholat, iya. Sholat berarti harus udah wudhu. Karena jangan dipaksa. Wudhu sono. Wudhu ya. Ya kan? Pahamnya dia, babanya nyuruh wudhu. Kan? Makanya anak kita kan suka, maaf, kalau di masjid, di musola, di majelis ada pengajian, suka agak berisik. Ya, begitu Pak ya? Saya pernah nanya, Tong, mengapa berisik banget sih? Maaf Ustaz, ya disuruh bapak saya, begitu kata dia. Disuruh bapaknya, bagaimana ceritanya sih? Saya kan tadi lagi bercanda di rumah, ada saudara saya namanya malam minggu. Saudara saya main, saya bercanda. Bapak saya ngomel, bercanda mulu nih. Sana ke masjid. Ya saya pindah bercandanya di masjid. Gitu. Jadi kalau anak kita maaf suka berisik, itu emang disuruh sama siapa? Bapaknya. Sana masjid, canda mulu nih. Termasuk saya dulu begitu. Bercanda mulu nih sana masjid. Saya baru paham belakangan-belakangan. Iya ya. Emang bapak saya yang nyuruh, ya kan? Maksudnya ke masjid ambil peci, tarik kain, sholat. Ini bercandanya doang yang diterusin di masjid. Ya kan? Itu karena memang tadi belum bulug, ya belum sampai akalnya. Ya. Atas yang ke-9 wujudul ma'i awis sa'id. Yang ke-9 adalah wujudul ma'. Ya. Nih ma'ul khalis, ada air. Ya. Yang kedua, sa'id. Sa'id itu yang suka dipakai oleh Arab Badui. Arab Badui itu, debu-debu itu justru buat dipakai buat bersih-bersih. Perkakas tempat masak, ya kan. Kadang-kadang muka itu begitu juga dia, kosot-kosot, ya kan. Itu bersih menurut dia. Maka sa'id ini boleh jadi turabut thahir. Turab, debu yang diyakini dia tahir. Tahir itu berarti suci. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau puasa itu nggak boleh kemasukan makanan. Betul. Kalau masuk makanan berarti batal. Tapi kalau turab itu nggak batal. Ya. Makanya kalau lagi lapar, biar nggak batal puasanya, mangap aja Pak. Nah, debu, lagi debu nih, mangap aja. Lumayan. Ngilangin iseng di perut, cuman yang masuk debu. Ya. Yang ke-10 al-ashir, ya menurut Imam Syafi'i, al-qudratu alal fi'li biqadaril imkan. Al-qudrah sering kita ya
Kalau sore-sore anak kita tuh mau menjelang maghrib, biasanya di TPA dia baca tuh wujud kidamba qamu khalafatul hawadisi iyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat. Kudrat. Apa itu kudrat? Kemampuan. Maka al-qudratu adalah kemampuan alal fi'li untuk melaksanakannya. Ada kemampuan di situ. Imam Syafi'i menyaratkan biqadril imkan, ya, sebisa mungkin, seminimal mungkin yang bisa diidentifikasi. Artinya kalau emang kata dokter, maaf ini mah nggak boleh kena air Bapak, karena Bapak habis operasi katarak. Maka mata Bapak jangan kali-kali kena air. Itu jangan coba-coba wudhu itu. Perih mata. Ada jamaah begitu, saya mau wudhu Ustaz. Ya kan? Terus gimana? Jangan Pak, enggak apa-apa. Perih matanya. Ya, sebab suruh bukanya 7 hari, dia baru 5 hari udah nggak tahan, pengen banget sembahyang, pengen banget wudhu, akhirnya matanya perih, iritasi. Ini nggak ada paksaan. Jangan kata wudhu masuk Islam aja nggak ada paksaan. Jangan kata masuk Islam beriman aja nggak ada paksaan. Itu kalau kita naik jembatan Suramadu dari Surabaya ke Madura, itu ada Masjid Syekh Khalil Bangkalan. Masjidnya gede, begitu kita masuk, bulah kaligrafinya segede jagon. Gede banget kaligrafinya. Tulisannya fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sebutlah kalau memang kita ingin beriman kepada Allah sampai datang keyakinan. Jadi kalau nggak yakin jangan. Jadi nggak ada paksaan, apalagi toha. Begitu kira-kira sampai syarat-syarat toharoh. Ya, karena emang kayaknya udah bunyi, ini udah bunyi beneran kayaknya. Ya, alhamdulillah bunyi juga. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Insya Allah ke depan bisa kita teruskan dan bisa kita lebih praktekkan terlebih khusus dalam frame pemikiran yang disampaikan dari mazhab Imam Syafi'i. Dan saya dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Jika ada yang ditanya silakan. Jika tidak, berarti kita tinggal doa, makan doang. Ya. Ada bapak-bapak dari saya sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada kayaknya ya. Alhamdulillah, doa makan berarti Ustaz kalau begitu. Nanti ada. Betul. Tadi kita udah sampein wudhu itu ada di berapa tadi? Wudhu ada di kalau wudhu mana tadi? Yang keempat. Jadi setelah tohara ini ya kita bahas istinja. Maaf, najasalu, macam-macam najis yang menyebabkan tohara. Setelah itu kita akan lihat yang satu muskilah, permasalahan yang sering kita ketemukan di perjalanan namanya istinja. Nah, baru tuh. Ada di sini babnya al-wudu wa ma yatsbi'uhu. Wudu dengan segala permasalahan yang terkait di dalamnya. Kalau nanti kalian, ya kalau sekarang udah jauh dari kita, udah berapa juga. Alhamdulillah kita baca Fatihah, mudah-mudahan orang tua, para donatur, orang-orang wakif, siapapun yang peduli dengan Masjid Darul Muttaqin ini, yang udah nggak ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Dan DKM beserta jajaran dan pengurusnya, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita jamaah tetap maupun tidak, mudah-mudahan terus mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon izin habis doa salat 2 rakaat saya langsung pamit kayaknya Ustaz. Ya. Maulid ntar jam 8:30. Ada tamu dari Medan, dari Riau, tadi emang nelpon minta jemput, saya kata nggak bisa, ada kajian subuh. Udah ketemu di tengah-tengah aja atau di rumah, boleh jadi mungkin udah nyampe kali ya, kali. Jadi teman, dulu saya ketika ke Medan kemarin 2 bulan yang lalu diundang sama wakil gubernur, emang dia yang jemput gitu. Nah sekarang dia kemari, udah ketemu di rumah aja dah. Khawatirnya dia udah nyampe, jadi saya habis sholat nanti kayaknya kagak ngopi bareng lagi. Anak pitik dimakan tikus. Iya, iya anak pitik dimakan tikus. Kalau ada plastik mah boleh dibungkus. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya karim, ya maulana, ya ma'bud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hada ya Allah jam'an marhuma. Min ba'dihi tafaruqan masuma. Ya Allah jadikanlah kajian subuh kami ini kajian yang maksum. Kau ampuni, kau gugurkan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jangan kau jadikan yang mahrum sia-sia di hadapanmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma rusna ila sabilir rasyad. Ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang betul-betul kau ridai ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana mal abrar ya aziz ya ghafar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nasib taqallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.